Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan dalam buku ini itu dia meletakkan sebuah keharusan. Kalaupun ada orang yang tidak meyakini, pasti punya konsekuensi. Konsekuensinya adalah sebuah penderitaan yang berkepanjangan, berkepanjangan. Ala kulli hal, terkait dengan keyakinan agama, yang itu tentu pada pembahasan awal kita merekonstruksi dari sebuah pandangan dunia, dan keyakinan agama itu adalah ruang pandangan agama. Pandangan dunia itu berbeda dengan pandangan agama. Kalau kita melihat bahwa kita memandang dunia itu berbeda dengan agama memandang dunia. Agama memandang dunia itu lebih punya cita rasa tinggi daripada kita memandang dunia. Jika pada pemahaman akal itu kita katakan bahwa akal itu sesungguhnya ideal, ya, akal itu sesungguhnya mencari sesuatu yang ideal, ini konsep. Maka pandangan agama itu adalah sesuatu yang paling ideal di atas idealnya akal. Kalau orang mengatakan akal manusia itu ideal, maka agama itu lebih ideal daripada sekedar pandangan manusia terhadap alam semesta atau terhadap diri. Jika teman-teman membandingkan sebuah pemikiran manusia dengan pemikiran agama, dalam hari ini wahyu atau pembicaraan Tuhan, itu maka teman-teman akan menemukan mana lebih ideal antara agama dan pandangan dunia manusia. Ada sesuatu yang memang kita seringkali mengatakan mustahil ini agama membicarakan hal ini pada kenyataan karena terlalu ide. Misalnya dalam pembahasan agama orang berbicara tentang manusia suci. Ini kan kita mengatakan ideal sekali, tapi memang begitulah tuntutan akal. Teman saya mengatakan jangan terlalu ideal, nanti tidak ada kenyataan. Ya, nah konsep itu harus ideal. Kalau kita tidak berbicara dalam keidealan konsep, maka sesungguhnya realitas kita tidak temukan. Kenapa realitas itu ditemukan oleh bahasa agama? Karena agama punya tingkat keidealannya itu lebih tinggi daripada pemikiran. Artinya bahwa ada sesuatu yang tidak ditemukan oleh pikiran manusia karena batas idealnya tidak setinggi idealnya agama. Ketika pemikiran manusia itu membutuhkan sebuah keidealannya, maka agama adalah sebuah tawaran yang lebih ideal dibanding dengan idealnya. Kita akan mengatakan di mana letak idealnya agama itu? Di mana letak idealnya agama sehingga kita harus meyakini agama? Meyakini agama. Karena tidak ada orang yang mampu keluar dari sebuah keyakinan agama maupun keyakinan Tuhan atau yang lain. Kita melihat agama-agama bumi, Buddha, Hindu dan yang lain sebagainya, tetap membangun sebuah agama, sebuah asumsi, sebuah konsep yang itu mau menjawab idealnya dia kan, Brahmana dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menjawab sebuah idealnya yang dia bangun tentang dirinya dan tentang sebuah tujuan dan tentang sebuah akhir dari perjalanan manusia. Agama itu bertarung dalam menjawab mana sebenarnya sebuah pertanyaan-pertanyaan yang ideal manusia yang bisa salah satu pertanyaan yang paling urgent pada manusia adalah berkaitan dengan kebahagiaan hidup. Hidup. Maka kebahagiaan itu ideal bagi manusia. Saya heran kalau ada orang tidak mempertanyakan saya harus bahagia. Tujuan hidup adalah
berbicara tentang sebuah kebahagiaan. Namun pemikiran tentang dunia terkait dengan manusia berbicara tentang kebahagiaan hidup, dia tidak akan capai, karena dalam kebahagiaan hidup dia harus melewati sebuah proses yang disebut dengan segala penderitaan. Dan penderitaan itu secara pemikiran manusia ditolak, karena manusia itu memang suka yang senang, suka yang bahagia, yang tidak menyakiti diri, kan? Saya yakin tidak ada orang manusia dalam rasionalitasnya itu dia mau menjadikan dirinya itu menderita. Tidak ada. Tidak ada manusia yang mau membuat dirinya itu susah, tidak ada. Dia senantiasa berada pada ekstase kesenangan, apakah dalam bergelimang harta dan lain sebagainya, ataukah dalam sebuah kebahagiaan. Mencapai sebuah kebahagiaan yang kita ingin, salah satunya untuk mencapai kebahagiaan adalah melepaskan ego sektoral manusia. Maka apakah ini bisa dijawab oleh pemikiran manusia? Sulit. Manusia akan senantiasa berada dalam siklus itu. Siapa yang mau keluarkan uang 10.000? Sulit, kan? Saya juga punya, kenapa saya harus keluarkan? Tapi agama mengatakan keluarkan, karena itu adalah bahasa paling idealnya. Sesuatu yang paling ideal dalam agama adalah sesuatu yang bagi manusia itu menyakitkan. Bahasa agama siapa yang tidak menyakitkan, kan? Ini puasa, orang masih makan disuruh puasa, sakit kan kita? Sakit. Tentu makan itu tidak menjadi masalah, tapi kenapa disuruh tahan sampai subuh, sampai menjelang maghrib? Makan itu tidak masalah, makan nasi juga tidak haram. Kenapa dia suruh bertahan? Kenapa dia suruh bertahan? Karena dalam kehidupan keagamaan, hal-hal yang kita lepaskan diri kita itu menderita, karena hasrat kita tidak menginginkan itu, tapi pikiran kita mengatakan harus lakukan itu. Dalam diri manusia kan berbentrok itu, dialektika namanya. Maka kalau kita merasa menderita terhadap apa yang kita lakukan, maka itu pasti bukan berdasarkan pemikiran manusia, pasti itu berdasarkan stimulasi hasrat dan nafsu. Kita makan, akal mengatakan, agama mengatakan berpuasalah, itu kan tentu sakit, ya, sakit. Pagi-pagi biasa kita buat kopi, rokok, pisang goreng, kemudian kita lepas satu hari. Ideal, kan? Ini sangat ideal, kan? Sangat ideal. Orang mengatakan, ngapain ideal begitu, yang biasa-biasa aja. Kan memang begini. Sesuatu yang paling ideal itulah untuk bisa dicapai, itu harus lepaskan hasrat. Maka pikiran manusia akan menemukan keidealannya. Idealnya paling ideal itu dia bisa temukan ketika lepas hasrat. Maka pemikiran manusia bisa menemukan ketinggian ideal ketika dia melalui proses, dalam hal ini ideologi. Karena kita mengatakan ini akal, sini kita anak ini paling ideal manusia. Ini dia harus melalui sebuah ideologi. Ini ada berbicara tentang hasrat. Ini maka ideal ini akan ditemukan melalui gelar ideologi. Inilah kenapa dikatakan sebuah keyakinan agama. Memangnya kita bisa berpikir seidealnya? Sulit berpikir paling ideal, karena irisannya itu irisan dengan diri kita, kan? Irisan. Ketika kita mau sampai pada sebuah tingkat ideal, itu seringkali sulit, karena ada titik hasrat. Ini yang bukan bukan dihilangkan, diarahkan oleh ideologi untuk. Jadi sebuah ketinggian ideal pada agama itu dibutuhkan oleh akal. Karena sesuatu yang paling ideal itu, maka itu wilayahnya pemikiran manusia yang memang sampai pada titik puncaknya. Jadi kalau kita berpikir tentang sesuatu yang tidak ideal, berbahaya itu. Carilah perempuan yang seideal mungkin. Cari dibuat itu. Realis, tidak tentang ideal. Memang konsep itu ideal. Nanti pada kenyataannya itu lagi tuh, lain ceritanya. Yang penting ideal dulu, kan? Ideal.
Karena kalau sesuatu tidak ideal, maka apa bedanya manusia dengan yang lain? Apa bedanya antara orang berpikir dan tidak berpikir? Berpikir dan tidak berpikir itu pada tingkat idealnya. Ya. Teman saya mengatakan, jangan terlalu ideal, nanti tidak ada realitas. Jangan-jangan kamu tidak ideal, makanya tidak punya realitas. Alam itu berbicara tentang sebuah keidealan. Sesuatu yang paling ideal adalah sesuatu yang paling sederhana. Ideal. Kalau masih rumit itu berarti belum ideal. Ideal manusia. Kenapa pikiran manusia itu? Kenapa manusia itu seringkali cemas dalam kehidupan itu? Dan itu menjadi sebuah tawaran apa namanya? Sebuah tawaran keyakinan, kan? Kenapa bisa begitu? Ada ruang ini yang buat cemas kan itu. Mau Sartre, mau Immanuel Kant, semua cemas kan? Cemas. Puncak-puncak berpikir orang pasti semua cemas. Cemas itu. Puncak keberpikiran itu dalam cemas. Mau kemana? Apa semua ini? Cemas. Maka kata Mutahari, keyakinan terhadap agama adalah sebuah keharusan. Bukan hanya sebuah kebutuhan yang primer itu harus jadikan keyakinan. Kalau tentu prosesnya lewat ilmu pengetahuan ya. Jadi ada sebuah kehendak agama terhadap agama. Kalau kita yang mengatakan iya berpikir ya, manusia adalah hewan yang berpikir. Iya. Mutahari mengatakan bukan semua itu definisi Aristoteles. Manusia adalah hewan yang beragama. Kalau Aristoteles memang tidak beragama kan? Akal kan dia manusia adalah hewan yang berpikir. Dan kata Mutahari, hewan beragama. Apa yang dimaksud dengan hewan beragama? Hewannya ini loh, hasratnya dia buat jadi agama supaya tidak liar ya. Artinya hasrat itu mendapatkan ruang keagamaannya juga. Kacau-kacaunya itu di dalam agama. Dia tidak berani keluar. Tapi kalau tidak pakai ruang agama, maka saya akan bertanya pada saudara, ini kau kemana? Oh itu. Makanya kata Aristoteles, iya. Kalau filosof itu ya, kalau dia menikah dengan perempuan bisa jadi filosof ketika dia temukan perempuan yang buruk. Maksudnya salah bahasa apa begitu. Mau menjadi filosof itu kau harus menikah dengan perempuan yang buruk. Bayangkan, ada sebuah kecemasan dunia ini. Tidak ada bilang perjalanan intelektualitas manusia, saya tidak yakin kalau orang tidak cemas. Kalau orang belum menemukan kecemasan dalam pemikiran, itu bukan pemikiran itu. Itu berarti dia hanya dia hanya menerima tuh. Karena ketika digunakan nalarnya paling intim itu adalah mengeluarkan kecemasan. Selagi manusia belum cemas, maka dia tidak akan berkaitan dengan sebuah tawaran-tawaran keyakinan terhadap agama. Kalau orang tidak sampai pada sebuah kecemasan, lantas dia beragama, kayak kita ini kan sekarang beragama tanpa ada kecemasan. Baik kita buat onar dalam agama kan? Onar, buat onar ya, buat onar. Agama mengatakan orang beragama dalam artinya ideologi keyakinan agama itu adalah orang yang punya hubungan sosial makin kuat dan makin aktif ya. Kita kan menurun. Karena keyakinan. Kecemasan ya. Kecemasan harus setiap hari cemas. Evolusi itu kecemasan. Kalau ada orang tidak sampai pada titik kecemasan dalam pemikirannya, ini lucu. Saya pernah fenomena saya begini belajar sampai saya tolak agama itu 3 tahun. Hafal Quran tidak percaya saya begini. Apanya lepas semua lepas. Saya tidak percaya begini domba begini. Dalam 3 tahun saya tolak Al-Quran. Salat saya tidak salat karena memang cemas. Salat tidak pernah tenang, kok bisa begini ya? Katanya agama menghilangkan kecemasan. Ketika saya cemas saya salat, kok tidak bisa hilang-hilang? Ini apa semua ini? Berarti ada pertanyaan sebuah eksistensial. Selama 3 tahun saya menderita eksistensial, parantritis teriak, senang. Pulang di rumah kembali itu kecemasan. Ini masalah apa sebenarnya yang muncul begini? Tutup, pergi lagi di kafe-kafe cari hiburan. Dengan teman-teman ketawa, pulang kembali itu kecemasan. Baik-baik kalau begini, bisa begini ya.
Disitulah sebuah tawaran terhadap kecemasan. Kecemasan akan tujuan hidupnya, kecemasan akan kebahagiaan yang seperti apa, dan kecemasan harus seperti apa untuk kita mencapai semua problem ini kita bisa selesaikan. Jadi kalau ada orang beragama tambah cemas, lucu. Cemas itu dalam pemikiran. Kalau dalam agama mau jalan terus ya. Kalau sholat 5 waktu sholat, tidak cemas ini kita. 5 waktu cemas saya. Itu berarti dia harus kembali dalam sebuah rute pemikiran. Diselesaikan dulu itu kecemasan itu. Dia menemukan kecemasannya, kemudian dia masuk pada idealnya agama. Oh, ini tuh jalannya. Ini tuh jawaban-jawaban terhadap agama. Karena sesungguhnya yang paling mencemaskan kita adalah sesuatu yang paling tinggi dan paling partikular kan, mencemaskan kita. Enggak, saya tidak yakin itu orang-orang kenapa isi itu begitu? Kan ada pengorbanan, ada sesuatu yang ideal yang dia taruhan nyawa, bayangkan. Saya taruhan nyawa itu dibayangkan apa irasional nih, nyawa dibunuh. Itu pemikiran manusia, tapi kalau agama taruhan pengorbanan. Ya diri kan yang dia bunuh, ego kan? Kalau dalam kesadaran fitrah kan itu kan, ego itu kan yang dihabisi. Kalau kita habisi itu ego sebagai sebuah kesadaran fitrah, yang ada kesadaran apa? Kalau kita habisi itu diri dalam artian pengorbanan, totalitas dan ikhlas, lantas yang ada tersisa apa? Yang tersisa apa? Dan satunya adalah sebuah potret kesadaran universal. Ikhlas, berkorban itu memang bicara ego. Ego tidak mau begitu. Ikhlas. Iya kan, ikhlas, tulus. Pengorbanan yang kita punya kita berikan. Itu sudah bukan bicara ego. Tapi sangat sulit itu ego itu, sangat sulit kecuali dengan sebuah keyakinan terhadap ideologi, dan itu dalam pengorbanan dia harus menawarkan diri yang lebih. Pengorbanan itu sangat urus di dalam teori-teori ideologi begitu. Korbankan itu, korban harta, ada diri kan? Kalau harta mah gampang ya, tapi kalau diri, diri kita baik, diri saya buat dan korbankan. Tapi kalaupun dia tidak masalah. Kalau sebuah kesadaran, sebuah tujuan yang paling ideal kita bisa raih, maka sebenarnya pengorbanan yang paling besar juga harus dilakukan. Nabi Ibrahim itu potong anaknya. Bayangkan, kalau mungkin potong diri saya kita berkorban untuk diri kita mungkin agak bisa. Tapi coba kalau kita suruh orang yang kita paling cinta kita suruh korbankan, itu lebih beban 2 kali ya. Kalau misalnya kalau sudah pesimis hidup kan, saya berkorban saja. Misalnya kita masing-masing berkorban diri. Tapi coba bayangkan, anak kalian, orang tua yang paling kalian sayangi atau kekasih, kemudian disuruh korbankan dia. Itu teman-teman tidak, ini apa nih? Pasti lebih berat ya. Pasti lebih berat. Dan agama itu selalu menawarkan pengorbanan sesuatu yang paling dicintai oleh manusia. Dan itu diri itu berkaitan dengan dirinya dan di luar dirinya, keluarga dan sahabat-sahabat itu diri semua itu. Sesekali teman-teman berkorban yang paling berat itu, dan ketika teman-teman mengorbankan sesuatu yang paling berat, maka teman-teman akan mendapatkan sebuah ekstase. Oh, ini tuh nikmatnya kehidupan. Nabi Ibrahim kan suruh, bayangkan, bunuh anaknya cuma tidak jadi kan? Tuhan uji dia, Tuhan uji. Bunuh nanti mendekati dengan kambing. Artinya egonya itu kambing. Ego Ibrahim itu kambing. Jadi ego yang diwujudkan itu jadi kambing. Kan tidak ada orang bawa kambing di sini kan? Tidak ada bilang penjual kambing, itu Ibrahim, ini ada kambing, diganti. Tidak ada, kan? Tiba-tiba ganti kambing. Artinya egonya Ibrahim itu jadi kambing. Dan ego itu kambing saja. Hewan agama itu kambing. Kenapa teman-teman pelihara kambing dalam diri tuh? Domba, sapi itu kenapa teman-teman pelihara? Buang saja. Buang. Kita jual kambing, kenapa duit disimpan kambing? Membusuk gitu ya. Kambing. Kambing disimpan. Cuma kita ini kan, wah,
sesuatu yang kami ini berlian bos, dikorbankan. Ibrahim kan dia mau sama Ismail kan? Iya, saya siap. Bayangkan, Ismail siap. Bapaknya yang tidak mampu. Bayangkan. Ismail lihat, Ismail memang dia sudah saya pasrah. Tingkat kepasrahannya lebih tinggi daripada Ibrahim. Ini nabi ya. Ini kita ini bukan nabi. Ini kelas nabi loh. Masih aduh, semalam mimpi itu masih. Ini kita ini bagaimana? Jadi kambing. Jadi kambing. Maka kata Ali Saryati, kalau orang berkorban hanya niat berkorban, maka dia menjalimi hewan. Menjalimi hewan. Kalau saya berkorban sapi, niat saya berkorban berarti zalim sekali sama hewan, karena hewan juga butuh hidup. Tapi kalau saya berkorban, saya berniat untuk memotong ego saya, maka itu disebut dengan kurban. Maka berkorbanlah supaya kalian punya hewan-hewan itu putus. Ini makin berkorban 10 sapi, kita makin sombong. Hai, saya berkorban banyak loh. Itu Pak, yang dia korban apa? Korban aja di situ. Letakkan niat kan? Ini kita tidak. Saya tadi korban sapi, kamu apa? Kamu parah. Tidak bisa korban saja. Itu niat korban begitu. Makin berkorban makin sombong. Tidak bisa. Korban saja. Potong kan? Ketika dipotong itu kami, maka kita selamat. Artinya memang diri manusia, hewan itu memang bisa dilepaskan lewat hewan. Jangan lewat sawal, bunuh sawal, tidak bisa. Potong hewan agar hewan kita itu keluar. Ini kita pergi bunuh manusia ngapain? Cukup saja tunggu Ramadan, kalau ada cari itu kambing potong. Karena sesungguhnya hanya hewan yang bisa keluarkan hewan ya. Ini kita pergi potong orang ngapain? Artinya bahwa Nabi Ibrahim telah menunjukkan terakhir saya ya, mengorbankan manusia cuma terjadi kan? Situ batas terakhir pengorbanan manusia. Yang setelah itu jangan lagi berkorban manusia, hewan terus ya. Kata Lezariat, kalau siapa yang berkorban hanya niat berpotong hewan, zalim, berdosa. Karena ini hewan, makhluk hidup, kenapa kamu sakiti dia? Bayangkan, kalau dalam orang-orang konservatis, konservasi ya, oh dapat tangkap ini. Makanya ada orang-orang konservasi lingkungan mengatakan Islam itu agama yang menyakiti hewan. Ini memang itu berkorban. Ada transisi niat yang tidak dibaca oleh konservasi, namanya materialisme, dibaca niat buat apa? Justru kalau kita tidak korbankan hewan pada saat hewan itu mau dikorban, tidak adil, berdosa lagi kita. Dalam ilmu-ilmu kehutanan itu kalau ada pohon satu yang sudah waktunya dipotong, ditebang. Karena kalau tidak bisa merusak yang lain kan, potong saja. Justru kalau kalian tidak memotong hewan, berarti kalian yang membuat hewan itu menderita. Potong saja, biar dia juga menemukan kesempurnaan hewan. Potong saja, kasihan saya punya kambing. Potong saja, itu nanti sempurna hewannya. Hewan juga membutuhkan kesempurnaan, dan kita juga mendapatkan kesempurnaan dengan kambing-kambing dan domba-domba itu. Makan kan? Makan saja. Ini adalah sebuah keyakinan agama. Sesuatu yang sekiranya buram dalam pemikiran manusia itu bisa dicapai dalam pengorbanan, dan itu ya. Kenapa kita berkeyakinan agama ini menjadi pesimis? Kenapa tidak progresif? Kalau orang yang tidak berkeyakinan agama, Marx juga dia aktif. Masa manusia yang punya keyakinan ideologi agama tidak begitu masif? Ingat, masa pemikiran ini bukan dogma-dogma sekedar dogma ya, bukan sekedar surat Al-Fatihah. Tidak, ini transformasi kesadaran agama dalam dirinya, terkait dengan pandangan dunia yang dia pandang untuk bertransformasi pada pandangan dunia kan? Sebuah keidealan. Maka tugas kita membangun sebuah ideal, kerangka ideal yang paling tinggi, yang kemudian akan diwujudkan dalam sebuah nalar-nalar keikhlasan, ketulusan, pengorbanan. Itu sulit sekali. Sulit itu sangat sulit. Sangat sulit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.